Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Tita dan hari ini kita akan mereview sedikit materi yang akan kita pelajari di study group ekonometrika yang ketiga besok. Jadi besok kita akan belajar materi dummy variabel, masalah multicollinearity, masalah multicollinearity, dan yang terakhir itu masalah heteroskedastisitas. Nah yang pertama mungkin dummy variabel. Jadi variabel dummy ini merupakan variabel yang bersifat kategorikal dan kualitatif gitu. Nah, informasi kualitatif ini biasanya muncul dalam bentuk variabel biner gitu antara 0 dan 1 atau bisa juga dalam bentuk kategorikal misalnya 1 sampai 5. Nah, contohnya itu variabelnya itu yang memiliki informasi kualitatif nih, misalnya jenis kelamin, gender, ras, etnis, tempat tinggal gitu. Nah, ketika mendefinisikan variabel biner ini kita harus menentukan dulu yang bernilai 1 dan mana yang bernilai 0 gitu. Contohnya nih kita misalnya punya variabel dummy untuk gender. Nah, female misalnya female ini kita kasih 1 dan male 0 gitu. Oke, nah ini contohnya nih misalnya ini di sini ada wage, eduk, expert, female, merit. Nah, female sama merit ini merupakan variabel dummy, teman-teman. Oke, nah yang kedua multicollinearity dan micronumerosity. Nah, apa sih multicollinearity ini? Jadi ini sebuah masalah di mana terdapat dua atau lebih variabel bebas yang memiliki korelasi linear yang tinggi, maka akan ada masalah nih dalam hasil regresi yang kita gunakan karena adanya multicollinearity. Nah, apa sih penyebabnya ini akan kita bahas besok di study group dan juga bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, yang ketiga micronumerosity itu masalah yang terjadi pada estimasi ketika jumlah observasi kita terlalu kecil nih. Nah, ini juga memiliki konsekuensi, makanya kita sebut masalah. Namun ada juga kok cara mengatasinya besok juga kita akan pelajari. Yang terakhir ini heteroskedastis, yaitu kondisi di mana variance dari error atau unobserved data itu tidak konstan atau tidak sama pada semua observasi yang akan diuji menggunakan regresi linear. Nah, jadi variance dari unobserved conditional terhadap X1, X2, X3 dan variabel independen lainnya itu tidak konstan ya teman-teman. Di sini ada subscript nih ya. Subscript ini menandakan bahwa nilai variance dari unobserved ini bisa berbeda di setiap variabel independen gitu. Oke, nanti kita juga akan mempelajari penyebabnya apa aja sih gitu. Terus kenapa sih ini disebut masalah? Karena dia memiliki konsekuensi teman-teman. Dan juga ada juga loh cara mendeteksinya dan cara mengatasinya. Oke, mungkin sekian review dari aku. Terima kasih.